persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Malam ini kita semua hadir. Saudara hadir bahkan sebelum waktu tayangan daripada Menara Doa ini. Kita percaya bahwa malam ini Tuhan akan melawat setiap kita. Saya mengajak saudara, siapkanlah hatinya, siapkanlah pikirannya, tanggalkan dulu semua beban dan masalah. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan. Bawa terus setiap hari. Biarlah kita makin dekat sama Tuhan. Makin ngerti, makin kenal Tuhan. Bukan cuman sekedar kita kenal reputasi Tuhan, karya Tuhan, perbuatan Tuhan, tapi kita bisa kenal sifat Tuhan, karakter Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, bersama ya Tuhan seluruh umat yang sudah hadir ya Tuhan di Menara Doa online ini ya Bapa. Kami minta ya Bapa dalam nama Yesus, malam ini curahkanlah Roh Kudus. Beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru. Beri kami satu pengurapan ya Tuhan, urapan yang khusus. Engkau yang berjanji ya Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Mari saudara buka suaranya. Mari mulai datang pada Yesus. Datang katakan, Tuhan aku hadir di sini. Tuhan aku hadir di sini. Aku merindukan Engkau. Aku menanti-nantikan Engkau. Tuhan ubah hatiku, ubah hidupku Tuhan. Yesus, sucikan kuduskan setiap aku ya Tuhan. Sucikan kuduskan setiap kami ya Bapa. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Bawa kami lebih dekat lagi. Oh ya laba kasih laba. Ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari dari awal naik ke penyanyi katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Tuhan. Ku kagum hormat akan ya Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari lebih lagi, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ya Yesus. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum akan Yesus. Sembah Dia, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita semua. Yes. Saudara boleh tutup matanya, nikmati kehadiran, nikmati penyembahan ini. Yesus. Iya. Buka suaranya, saudara. Angkat tangannya, boleh. Tutup matanya. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi setiap penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan urapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari dari awal katakan penuhi. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanda gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat sulit buat beberapa di antara saudara yang ada di Menara Doa ini. Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara sangat susah, sangat sedih, takut, bingung. Ibu bapak tahu kan bahwa ada kuasa dalam pujian. Waktu kita nyembah, waktu kita muji, Alkitab bilang Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Waktu saudara naikkan nyanyian pujian dengan segenap hati saudara, sepertinya nyanyi simple, sederhana, tapi kuasanya, dampaknya besar. Yang di sini ini lega, lepas semua beban. Dampak lepasnya beban, dapatkan sukacita. Disitulah hikmat Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan tahu apa yang harus dilakukan. Saya ajak saudara menara doa tiap hari. Ya nyanyi setengah jam, kelihatannya nyanyi, tapi hidup kita diubah. Kata demi kata saudara ucapkan dengan iman. Saudara naikkan nada-nada dengan segenap hati. Mungkin suara gak merdu gak apa-apa, tapi Tuhan mau lihat kesungguhan kita. Saat kita nyanyi muji, apa yang terjadi? Buka suara. Maka Tuhan janji di Alkitab bahwa Dia akan buat kita kenyang dengan segala yang baik. Saya percaya waktu kita nyembah ini, penuhi aku sekarang Tuhan. Apa yang Dia akan penuhkan? Segala kuasanya, hikmatnya, kebaikannya, kasihnya, mujizatnya, Dia akan penuhkan saudara. Mari saudaraku angkat suaranya, bawa ke Tuhan Yesus. Inilah saat-saat di mana saudara tidak buru-buru dengan Tuhan. Saudara mau beri waktu khusus. Katakan pada Yesus, katakan kepada Tuhan, penuhi aku ya Tuhan. Penuhi aku
seperti saya panggil nama saya. Katakan sabda, tenanglah jiwamu. Ada Tuhan, ada Tuhan Yesus yang mengasihimu. Saudara bicara, yes. Terus sekarang saudara terima pengurapan ini. Saudara tutup matanya, terima pengurapan ini. Oh ya lah, makasih ya lah, terima dalam nama Yesus. Terus, yes. Beberapa di antara saudara mengalami kelepasan. Terima dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Penuh. Saudara boleh berbahasa roh, yes. Dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih ya lah. Buka kedua tangannya, sekarang terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Api Roh Kudus. Api Pentakosta. Terima. Penuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, hadiratnya kuat sekali. Yes. Dalam nama Yesus. Sembah dia, saudaraku. Terus sembah, biar rasakan kasihnya. Urapan kasih menjamah mulai dari pikiran saudara, yes, ke hati. Terus sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, yes, terima kesembuhan. Saudara sedang sakit, terima kesembuhan, yes. Terus ucapan terima kasih Tuhan untuk kesembuhan ini. Kesembuhan rohaniku, kesembuhan atas sakit penyakitku, yes. Kesembuhan keuanganku, yes. Sembah dia, sembah. Oh ya lah, makasih ya lah. Oh Tuhan, aku bawa anak-anak-Mu lebih dekat lagi, mendekat kepadamu. Mari Roh Kudus bawa mereka. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Haleluya. Mari kedua tangannya dekat saudara. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow,
Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan Yesus, tolong suaranya saudara. Kuasa Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit asam lambung, sakit autoimun, saudara yang menderita sakit lambung dan autoimun, saudara yang menderita COVID-19 reaksi atau positif. Saya percaya pada malam ini, inilah malam buat saudara disembuhkan. Ini malam saudara disembuhkan. Saya percaya itu. Saudara, Tuhan mau sembuhkan saudara yang sakit diabetes. Mungkin sekarang gula darahnya sedang sangat tinggi sekali. Malam ini Tuhan akan berikan saudara kesembuhan yang sempurna. Mari saudara angkat tangannya, arahkan tangan kanan di screen, di layar, handphone, TV atau iPad saudara. Tangan kirinya di dada. Saya sepakat berdoa bersama dengan saudara. Kuasa Allah sedang bekerja sekarang. Kuasa kesembuhan sedang ada di sini untuk saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anakmu yang menderita sakit asam lambung ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mah ini Tuhan. Asam lambungnya dalam nama Yesus jadi normal sekarang. Dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit autoimun. Apapun jenis autoimun yang saudara-saudara hadapi, malam ini dalam nama Yesus terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Kau lihat anak-anakmu ya Tuhan yang sedang menderita COVID-19. Mereka menghadapi ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Bapa, dalam nama Yesus, lawan dan jamah nama ini dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Sembuh, bebas. Waktu tes berikutnya hasilnya negatif dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang sanggup membangkitkan orang mati. Malam ini Kau akan bangkitkan siapa namamu yang ada di ICU ini. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang menderita gula darah yang tinggi, diabetes. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhan. Terima kasih. Ya lama kasih, ya lama-lama. Tuhan, sakit apapun yang saudara hadapi sekarang oleh bilur Yesus, terima kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lama-lama. Tuhan, sembuhkan keuangan anak-anakmu ini Tuhan. Sembuhkan bisnis mereka, pekerjaan dan karir mereka.
sembuhkan hubungan kami satu dengan yang lain. Sembuhkan hubungan kami terutama dengan Engkau Tuhan. Bawa kami dekat lagi dengan Tuhan. Permudah kami masuk hadirat. Beri kami kemampuan untuk bisa menyembah. Terima kasih. Malam ini kami percaya semua yang sakit itu sudah disembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya adalah mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 22 sampai 23 kita akan baca sama-sama saudara. Yakobus 2 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Kita baca ya. Saudara ikuti saya membacanya dengan bersuara. Kita baca 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Ayat 23 baca yang keras. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Perhatikan bagaimana Rasul Yakobus, ya kan saudara, menyebut Abraham. Ini menarik saudaraku, bahwa Abraham disebut sebagai apa? Sahabat Allah. Istilah sahabat adalah seorang yang memiliki keakraban, kedekatan. Seorang yang bisa saling berbagi kasih dalam perasaan dan juga pikiran. Seorang yang bisa saling mempercayai, itulah sahabat. Nah, yang luar biasa saudaraku yang Kristus, bahwa Abraham ini disebut sebagai sahabat Allah. Ini bukan Abraham yang nyebut-nyebut, aku ini sahabatnya Allah. Enggak gitu banget saudaraku yang Kristus. Bukan karena penilaian Abraham tentang hubungannya dengan Tuhan, tetapi Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu, yang menyatakan bahwa ini Abraham sahabatku. Sebenarnya Yakobus ini mengutip Yesaya 41 ayat 8. Ya saudaraku, di sini dikatakan saudaraku, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kalau dalam terjemahan Revised Standard Version saudaraku, itu ditulis saudaraku bahwa gini, but you Israel my servant, Jacob whom I have chosen, the offspring of Abraham my friend. Dia sebutnya my friend, dia terjemahkan my friend, sahabatku. Jadi rupanya Rasul Yakobus ini ngutip saudaraku, yaitu pernyataan Tuhan sendiri yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Saudaraku yang Kristus, bayangkan ya, di sini katakan bangsa Israel adalah hamba Tuhan, keturunan Abraham yang adalah sahabatnya Tuhan. Coba nih saudara kita pikirkan sejenak ya. Kayaknya betapa luar biasanya kata-kata ini dan betapa luar biasanya hubungan antara Abraham dengan Tuhan. Saya bisa bayangkan gini ya. Manusia biasa, makhluk yang fana, yang terbatas, disebut oleh Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Allah yang maha tahu, sebagai sahabatnya yang terkasih. Wow, ini hal yang luar biasa. Jadi gini, hari ini kita akan bahas saudaraku yang Kristus ya. Bagaimana kok bisa, ya kan, munculnya sebuah hubungan persahabatan itu. Bagaimana
hubungan persahabatan itu bisa terbangun antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan kita, atau juga antara kita dengan sesama kita. Karena ini penting saudara, persahabatan. Ya kan, tadi saya bilang kalau kita bisa punya sahabat, itu adalah kita bisa punya tempat di mana kita bisa berbagi kasih, berbagi perasaan, mencurahkan pikiran kita, dan kita bisa ada orang kita bisa andalkan. Itu namanya sahabat. Ini hal yang luar biasa. Inilah Abraham. Jadi saya akan bahas tentang 3 hal saudara. Ini kebetulan hari apa? Jumat. Hari raya korban. Saudaraku, ini Abraham ini benar-benar ada seorang sahabat Allah yang rela mengorbankan sesuatu yang sangat penting dalam hidup dia. Kita akan bahas ada 3 aspek saudaraku. Bagaimana kok Abraham bisa membangun persahabatan dengan Tuhan. Lalu Tuhan sendiri bilang ini sahabatku loh. Wah keren. Saudaraku, yang ini keren banget. Yang pertama saudaraku. Ya, poin yang pertama adalah Abraham setuju. Abraham tuh selalu setuju. Abraham tuh selalu sepakat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita ini semua telah bertemu dengan banyak orang selama kehidupan kita hingga saat ini. Dan kita juga akan ketemu lebih banyak lagi orang di hari-hari ke depan. Tapi cuma beberapa orang yang bisa menjadi sahabat dekat kita. Pertanyaannya kenapa? Saudaraku, pertama adalah persahabatan itu butuh kecocokan dan kesepakatan. Kayaknya tuh antara Abraham sama Tuhan itu tuh ada kecocokan, ada kesepakatan. Seorang sahabat yang terbaik adalah mereka yang selalu bersetuju, yang sepakat dengan kita tentang sejumlah masalah besar yang sangat penting dalam hidup kita. Seorang sahabat kita ini adalah kita bisa nikmatin percakapan dengan dia. Kita bisa ngobrol asik ya kan dengan seorang sahabat. Lalu kita bisa tuangkan pikiran-pikiran kita ya kan dengan sahabat kita. Dan dia kayaknya oke, setuju, bener, iya. Saudaraku yang Kristus, saudara bisa gak bersahabat deket dengan orang yang kalau kita ngobrol selalu didebat, selalu dibantah. Lalu banyak perbedaan pendapat, perbedaan preferensi, kayaknya selera juga beda, hobi juga beda. Kalau udah banyak perbedaan, apalagi banyak beda pendapat, selalu berdebat, kayaknya hal inilah yang menyebabkan hubungan itu bisa berjarak. Kita lihat saudara, kalau saudara baca ya nanti PR dah kisah Abraham. Dari Abraham muncul di kisah Kejadian pasal 12 sampai Abraham meninggal dunia. Mati saudaraku. Kita lihat Abraham tuh gak pernah ada kata. Saudara gini, jangankan membantah Tuhan, mempertanyakan Tuhan aja enggak. Keren banget. Apalagi kecewa udah pasti kan gak setuju sama Tuhan. Ini dia. Saya berdoa saudara kita belajar dari Abraham ini. Cuma sama Abraham, Allah tuh saudara berikan janji tanpa persyaratan. Luar biasa. Dan janjinya ini dia teruskan lagi kepada anaknya Ishak. Tidak ada persyaratan. Coba kita buka di dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 5. Ini dia saudaraku. Kita bisa melihat ini ciri pertama. Bahwa Abraham, kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena memang orang ini saudara selalu iya sama Tuhan. Selalu sepakat, selalu setuju. Makanya saudaraku, ya kan gambaran daripada Yesus adalah sang amin. Amin itu adalah setuju, sepakat, iya, percaya. Aku akan terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi rancanganmu ya Tuhan. Itu yang namanya sahabat. Lihat saudaraku. Kejadian 26 ayat 3 sampai 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing.
maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepada mulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nggak ada saudara persyaratan. Pokoknya aku akan, dari pihak Tuhan sendiri, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Katakan amin. Ini bicara tentang apa? Abraham sangat setuju. Abraham sepakat dengan Tuhan. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kadang saudara tuh tidak ada dasar untuk dia berharap. Tapi dia tetap berharap dan dia percaya. Itu Abraham. Padahal ini loh tempat buat tanah yang Tuhan janjikan. Saudaraku pernah baca Amos 3:3. Saudaraku, ini lihat di sini ada kata berjanji atau sepakat. Sebenarnya bahasa ininya sepakat, terjemahan bahasa Inggrisnya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau sepakat. Jadi pengertiannya bukan hanya dua orang berjalan dalam arah yang sama di sini karena mereka menyetujuinya, tapi lebih daripada dua orang yang setuju. Ini artinya saudara ya, kata ini mereka membuat janji bertemu untuk berkumpul di satu titik. Kemudian dari titik itu mereka melanjutkan perjalanan ke tujuan yang sama. Ya bahasa lainnya gini saudara. Kita nih janjian untuk ketemu misalnya di mana nih? Di kantor pos lah. Ya kumpul ke kantor pos ya. Dari kantor pos itulah kemudian kita pergi ke restoran. Saudara, dari kantor pos itu yang dimaksud daripada Amos 3 ayat 3. Saudaraku, karena Amos 3 ayat 3 sebenarnya itu adalah kelanjutan daripada, ya saudara, itu ada penjelasan dari Amos 3 ayat 1 sampai 2. Saya mau jelaskan ini nih, tentang ini nih saudaraku, tentang sahabat. Kita coba buka Amos 3 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari Mesir. Bunyinya apa? Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Keren gak Israel? Padahal kan ada banyak kaum di mana. Tuhan bilang, aku cuma kenal kamu loh. Aku cuma bicara sama kamu. Makanya saudaraku, bangsa di luar Israel disebut bangsa apa? Kafir. Bangsa kafir adalah bangsa yang apa saudara? Yang tidak mendengar suara Tuhan, yang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bangsa lain pada waktu itu mereka tidak nyembah Allah yang disembah oleh Israel. Makanya Tuhan berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena apa? Segala kesalahanmu atau pelanggaranmu. Ceritanya begini nih, saya mau cerita nih saudara nih gini. Tuhan tuh dalam Amos ini bilang, ya kalau mau bersahabat dengan Tuhan, contohlah teladanilah Abraham. Dia ini selalu bersetuju, selalu bersepakat. Kalau Allah bilang A, ya aku setuju A, amin. Dan aku akan laksanakan itu jadi A. Aku gak akan bantah. Nah saudara ceritanya begini, ya Allah itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu sampai di Gunung Sinai, Allah membuat perjanjian dengan bangsa ini, bangsa Israel saudara. Dia berikanlah 10 hukum. Nah dalam perjanjiannya ini Allah berjanji, aku janji ya akan melindungi kamu, akan menyertai kamu, dan aku akan memberkati kamu. Lalu bagian kamu adalah kamu harus melakukan hukum-hukumku, ketetapanku ini. Kalau kamu lakukan semua perintah ini, maka aku akan lakukan ini. Deal saudaraku, ya kan? Deal harusnya. Dan ternyata saudaraku yang Kristus, ya kan?
Ini rencana untuk apa? Dari Gunung Sinai, Allah dan bangsa Israel mempunyai rencana untuk memulai perjalanan menuju satu kehidupan yang baru. Di mana? Tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Namun dalam perjalanannya saudaraku Yesus Kristus, bangsa Israel ini mengecewakan Tuhan. Mereka melanggar semua perjanjian dan mereka berbalik arah. Sehingga bangsa Israel ini dan Tuhan tidak bisa berjalan bersama untuk waktu yang cukup lama. Bangsa Israel gagal mengikuti teladan Abraham, nenek moyang mereka. Beda dengan Abraham. Ketika Allah perintahkan Abraham di Kejadian pasal 12, Abraham, tinggalkan tanah kelahiranmu, pergi ke satu tempat yang akan tunjukkan padamu. Abraham setuju. Saudaraku, Abraham sepakat. Lalu Abraham pergi, dia jalan sama Tuhan. Abraham selalu setuju, Abraham selalu sepakat dengan Tuhan di sepanjang jalan hidup dia. Abraham selalu berjalan di jalan Tuhan, dia selalu menolak. Saudaraku, berjalan di jalan dunia. Nah ini dia saudaraku Yesus Kristus. Itulah sebabnya makanya Abraham disebut sebagai sahabat. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Nah Tuhan juga ngomong saudaraku. Ya kan? Di dalam Yohanes 15 ayat 14. Tuhan katakan apa saudara? Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Saudara kalau udah jadi sahabat, sahabatnya Tuhan. Saudara tuh gak usah khawatir tentang apapun juga. Ya gak mungkin lah Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita. Kalau Tuhan menganggap kita, menyebut kita sebagai apa? Sahabatnya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saudara kan juga punya sahabat. Ketika sahabat saudara lagi susah, lagi kekurangan. Kalau dia minta, saudara pasti akan coba bantu. Kalau saudara gak bisa bantu, saudara akan cari bantuan ke orang lain supaya bisa bantu dia. Apalagi Tuhan. Jadi kunci dari satu persahabatan adalah apa? Kita bisa sepakat sama Tuhan. Kita bisa setuju sama Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya kalau saudara mau banyak sahabat, mau nambah sahabat atau mau memelihara sahabat, jangan banyak bantahnya, jangan banyak bertengkarnya, jangan banyak enggak setujunya, jangan banyak bedanya. Coba satukan dulu. Kalau memang dia adalah, kita pasti tahu dong, sahabat ini akan seorang yang bisa membangun. Kita jangan sampai salah membangun sahabat saudara. Yang kedua, saudara, apa yang menyebabkan Tuhan menyebut dan menganggap Abraham ini sebagai sahabat? Yang kedua adalah Abraham ini sangat loyal. Kata loyal ini setia ya kayak. Dan sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi faktor kedua dari unsur persahabatan, selain seorang persahabatan memerlukan yang namanya kesepakatan dan persetujuan. Yang kedua adalah kalau kita mau menjadi sahabat, kita harus punya loyalitas dan sikap yang bergantung sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Coba saudara renungkan orang-orang yang saudara anggap sebagai sahabat terdekat. Pasti mereka adalah orang-orang yang setia, yang loyal sama saudara di segala musim kehidupan saudara. Nah makanya kemarin saya ada bilang, badai
yang datang menghantam hidup kita, badai itu berguna juga untuk bisa menentukan mana sahabat sejati, mana sahabat palsu. Ketika saudara dan saya, kita semua, kita lagi sedang sukses, berhasil, banyak orang ngaku jadi sahabat kita. Tapi pada waktu kita ada di bawah, lagi-lagi susah, saudaraku Yesus, orang-orang yang tetap bersama kita, yang bisa mendampingi kita, yang bisa dipercaya dan diandalkan, dialah sahabat sejati. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Pada malam kematiannya, Yesus dia menggambarkan betapa pentingnya yang namanya kesetiaan. Saudaraku, pengorbanan sebagai bagian daripada persahabatan kita dengan Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata begini, saudara. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya. Loyalitas itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang memberi sampai sakit. Berkorban. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Itu namanya sahabat. Ketika kita bisa berkata iya sama Tuhan, setuju sama Tuhan, lalu disertai dengan tindakan, aku rela memberi sampai sakit. Aku rela berkorban sebagai tanda engkau adalah sahabatku. Demi untuk sahabatku. Kristus menunjukkan kepada kita sikap persahabatan yang sejati ketika Yesus menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus menunjukkan sebuah sikap persahabatan. Dia tunjukkan yang namanya kesetiaannya, loyalitasnya. Bahkan sebelum kita kenal dia, dia sudah setia dan rela berkorban buat kita. Abraham juga pernah lewatin ujian kesetiaan, ujian loyalitasnya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22, saudaraku yang Kristus, di situ kita melihat, saudaraku, di mana Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak, anak yang dia kasihi, saudara, sebagai korban bakaran. Di mana? Di satu bukit yang namanya Bukit Moria. Kalau kita mau berpikir gini, bukankah kepada Ishak Allah akan menggenapi janjinya yang diberikan kepada Abraham? Bukankah Ishak akan menerima janji itu? Tetapi kenapa Allah menyuruh Abraham membunuh Ishak? Kok Allah memberikan janji, aku akan memberikan tanah ini, tanah Kanaan, tanah perjanjian ini untuk engkau dan keturunanmu Abraham. Yang dimaksud keturunan itu adalah Ishak. Dan terus anak-anaknya Ishak, keturunannya Ishak. Tuhan juga janji sama Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bapak segala bangsa, menjadi bangsa yang besar. Tapi lewat siapa? Lewat Ishak. Oleh keturunanmu segala bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Keturunan siapa? Abraham dan Ishak. Siapa namanya? Yesus Kristus. Semua bangsa di muka bumi dapat berkat lewat siapa? Yesus. Semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi lewat siapa? Lewat Ishak. Bukan lewat Ismail. Bukan lewat anak-anak Keturah. Tapi lewat Ishak, bukan Ismail. Lahir Yesus Kristus. Dengar baik saudara. Sekarang dan hari ini saudaraku, ya kan? Tuhan berfirman kepada Abraham, serahkan anak yang kau kasih, Ishak anak yang kau kasih, bawa dia ke atas Bukit Moria
sebagai korban bakaran. Saudara tahu gak? Tidak ada catatan tuh bahwa Abraham mempertanyakan atau berdebat dengan Allah tentang hal itu. Saudara, sebaliknya malah Abraham membuat persiapan untuk membawa Ishak menjadi korban persembahan sesuai dengan perintah Tuhan di Bukit Moria. Dia buat persiapan. Dan dia lakukan itu, saudaraku. Ini tanda apa? Ini setuju. Dia sepakat. Dia tunjukkan loyalitasnya. Loyalitasnya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang dilaksanakan. Yesus berkata, ya kan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Di sini Abraham menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya kepada Tuhan Pencipta. Abraham menunjukkan dirinya bahwa dia adalah sahabat sejati yang dapat diandalkan untuk melaksanakan kehendak Allah. Abraham tidak peduli betapa sulitnya perintah itu untuk dilaksanakan. Oleh sebab itulah Allah menyebut Abraham sebagai apa? Sahabatnya. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, saya dapetin kunci lagi, saudara, yang saya mau bagikan kepada saudara. Gak usah pikir tentang hal yang lain. Pikirkan bagaimana jadi sahabatnya Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Abraham, dia orang yang sepakat dan setuju. Ditandai dengan apa? Semua apa yang diperintahkan, apa yang menjadi ketetapan, itu yang dijalani oleh Abraham. Yang kedua, dia rela korbankan. Bukan apa yang dia udah gak butuh lagi. Dia rela berikan ke Tuhan. Bukan apa yang dia tidak butuhkan lagi. Justru apa yang penting buat hidup dia. Itu yang dia berikan. Ini sahabat. Sahabat gak ngasih recehan. Sahabat gak kasih recehan. Dia kasih sesuatu yang precious, yang berharga. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kok Tuhan sebut Abraham sebagai sahabat? Karena Abraham tuh enak dan bisa diajak curhat. Coba baca di dalam Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Mari kita akan baca bersama-sama, Ibu Bapak. 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ini bicara nubuat tentang siapa? Yesus Kristus. Tadi kita sudah bahas tentang Abraham membawa Ishak naik ke atas Bukit Moria. Dikorbankan Ishak untuk dibunuh, saudara. Ini lambang dari siapa? Kristus. Yang akan lahir dari keturunan Ishak. Itu gambar daripada Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah. Katakan amin. Nah, besok hari Sabtu saya akan lanjutkan khotbah ini dari Kejadian 22. Bagaimana saudara seorang sahabat ini secara detailnya. Hari ini 3 poin saja saya akan bagikan. Yang saudaraku, yang pertama, Abraham disebut sahabat karena dia selalu setuju sama Tuhan. Selalu sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, ya kan saudara, Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena Abraham seorang yang sangat loyal, sangat bergantung sama Tuhan. Kata loyal ini kaitan eratnya dengan apa? Rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, saudaraku, Abraham disebut sebagai sahabat karena enak diajak ngobrol. Nyambung kalau ngobrol, saudaraku. Nyambung, ya, dari pikirannya nyambung, dari hatinya Abraham
Itu nyambung ke hatinya Tuhan. Coba kita baca sama-sama lagi. Bukankah, apakah aku akan menyembunyikan? Saudaraku, ya, berpikirlah Tuhan. Jadi pikirannya Tuhan nyambung ke pikirannya Abraham. Itu sahabat, satu pikiran. Ya, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudaraku yang kasih Kristus, setelah itu saudara baca ya selanjutnya, itu apa respon Abraham? Abraham tuh mulai bersyafaat ya. Syafaat saudaraku. Ya kan, dia naikkan syafaat kepada Tuhan. Tujuannya apa saudara? Sebenarnya dia sedang berdoa untuk siapa? Lot, istri Lot dan anak-anak Lot. Supaya mereka ini tidak binasa. Tapi mereka diselamatkan. Ini yang gitu. Jadi Tuhan tuh buka. Dia cerita sama Lot. Itu tujuannya tuh apa dari sisi Tuhan? Supaya Lot tuh doa. Seringkali saudaraku, kalau kita ini udah lama bergaul sama Tuhan, seringkali kita tuh dapat impresi, kesan. Dalam sesuatu itu kadang-kadang, oh gitu ya. Kadang-kadang, oh gitu ya. Itu, kadang-kadang Tuhan liatin keadaan. Tuhan tuh sebenarnya mau apa? Suruh kita naikkan doa syafaat. Atau kita suruh melakukan sesuatu. Nah ini namanya keintiman. Tuhan bisa cerita. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita yang paling dalam hanya kepada seorang sahabat. Seorang sahabat adalah seorang pendengar yang mendukung kita. Dan saya percaya juga seorang sahabat tidak akan pernah mengkhianati kita. Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata begini saudaraku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripadaku. Jadi saudara, seorang sahabat adalah seorang yang akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Yang akan dapatkan dibukain rahasia Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan. Hikmatnya. Untuk supaya bisa menjadi apa saudara? Partner. Supaya kehendak Allah, rencana Allah bisa terlaksana selama kita hidup di dunia ini. Saya tutup saudaraku dengan kata-kata ini. Malam ini kita udah hampir tiap malam ada di menara doa. Kita doa muji nyembah. Apa sih target kita? Apa target hanya untuk disembuhkan saja? Saya percaya penyakit Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa sadar kita butuh Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa dekat sama Tuhan. Yang ketiga, kita bisa lebih kenal Tuhan, kenal sifatnya, kenal rencananya, kenal kehendaknya. Katakan amin. Ujungnya adalah apa saudaraku? Biarlah lewat apapun Tuhan mau jadikan kita sebagai apa? Sahabat. Sahabat. Target kita adalah jadi sahabatnya Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, yang kita kenal sebagai siapa? Yesus. Dia mau jadi sahabat kita. Dia bilang, kalau kamu lakukan apa yang kuperintahkan, kamu sahabatku. Seorang sahabat, dia mau menyerahkan dirinya buat sahabat-sahabatnya. Kepada seorang sahabat, Tuhan akan buka semua rahasianya. Saya berdoa, biarlah saudara semuanya diberkati malam ini. Jadi sahabatnya Tuhan.
Jadi sahabatnya Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan setuju dengan saudara. Karena saudara setuju dengan Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan segalanya buat kita. Ya saudaraku, makanya kita pun tidak akan pernah hitung-hitungan kalau mau berkorban buat kepada Tuhan. Tuhan, kita juga bisa terbuka habis ke Tuhan. Kalau kita bisa terbuka habis sama Tuhan curhat, maka Dia akan membuka rahasianya, rencananya dalam hidup kita. Saya berdoa biar saudara terus makin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi sahabat Allah. Mari kita akan bangkit berdiri, mari kita akan sama-sama berdoa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita makan perjamuan kudus ya saudara hari ini. Tuhan, satu doa kami, kerinduan kami yang terdalam. Jadikanlah aku sahabat-Mu ya Tuhan. Jadikan aku sahabat-Mu ya Tuhan. Jadikan aku sahabat-Mu. Beri aku kemampuan untuk bisa melakukan segala perintah-Mu. Beri aku ya Tuhan satu kerelaan. Karena aku mempercayai Engkau, karena aku mau setia. Biarlah kami mau rela ya Tuhan berkorban. Ya Tuhan, memberi yang Ishak kami. Kami rela mengorbankan Ishak. Sesuatu yang penting yang kami kasih. Yang terbaik, yang precious. Yang sangat berharga. Hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Seutuhnya kami mau percaya padamu. Tuhan, biarlah Engkaulah tempat kami bisa mengungkapkan segala pikiran, perasaan kami. Silakan Tuhan, Kau buka rahasia-Mu buat setiap kami. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat anugerah yang
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang murah hati ya Tuhan. Bangsa yang rela berkorban. Bangsa yang rela ya Tuhan, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi bisa saling ya Tuhan, gotong royong satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu dicurahkan atas bangsa ini. Biarlah ya Tuhan bangsa ini bisa melihat satu korban di atas kayu salib. Anak domba Allah Yesus Kristus untuk menyelamatkan daripada Indonesia, menyelamatkan dunia ini. Terima kasih lawat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk bangsa kami. Kayak berdoa ya Bapa, luputkan bangsa ini Tuhan. Bentengi bangsa ini, sertai bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkat-Mu turun atas Indonesia, atas rumah-rumah ya Tuhan, atas setiap gereja-gereja, atas keluarga-keluarga pada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita saudara. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di dalam permainan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.